Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini, walaupun kita hanya bertemu di media virtual ya, tapi juga ada teman-teman yang di SP ya. Senang sekali karena ini pertama kali saya datang ke Solidaritas Perempuan di Jogja ya. Sebenarnya kalau ke Solidaritas Perempuannya sudah lama banget saya kenal, sejak Mbak Tati Krisnawati dulu ya di Gang Pedati kalau nggak salah kantornya dulu. Dan saya suka main ke sana. Jadi SP ini bukan organisasi baru lah yang saya kenal. Saya kenal SP udah dari sejak zaman waktu saya kecil ya, zaman masih muda, maksudnya bukan kecil, masih muda. Oke, perkenalkan, nama saya Deka Alia. Dulu isunya bermacam-macam, jadi waktu di SP ngurusin demokrasi, sekarang ngurusin teroris ya. Jadi saya perjalanannya panjang. Nah, saya Deka Alia dari SURF Indonesia. SURF itu kepanjangan dari Society Against Radicalism and Violence Extremism. Kenapa kita bikin itu organisasi ini? Karena kita melihat sekarang ini pasca reformasi ya sebenarnya. Karena pada zaman Orde Baru itu kan yang namanya gerakan-gerakan seperti ini kalau muncul langsung sikat. Jadi itu kemudian tidak berkembang, tapi underground. Dia tidak berkembang di permukaan tapi underground, bergerak di bawah terus, konsolidasi di bawah. Nah, ketika reformasi, era demokrasi dibuka, kebebasan dibuka, dia pun juga muncul bersamaan dengan demokrasi ini, karena ini adalah ruang untuk menunjukkan eksistensi mereka. Jadi HAM-nya ini saya rasa penghargaan terhadap kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, kebebasan bersuaranya ini pada saat itu memang kita belum punya rem ya, belum punya semacam rambu aturan main sehingga semuanya dianggap boleh, dianggap bebas. Jadi muncullah termasuk kelompok-kelompok ini juga muncul ya. Nah, tapi seiring perkembangan zaman itu dulu banyak laki-laki yang dulu isu ini sangat male dominated actionnya. Jadi semuanya sangat maskulin lah. Gerakan ini tidak ada perempuannya. Perempuan hanya bermain di sektor di belakang layar atau sektor domestik. Tapi ketika ISIS dulu, kalau kita tahu pemainnya nanti saya cerita tentang ini, perkenalan dulu. Nah, ketika ISIS membuka ruang untuk perempuan berpartisipasi, semua pintu dibuka, maka perempuan tidak hanya berada di balik layar, tapi juga dia berada sebagai pemain utama atau sebagai aktor utama dalam gerakan. Nah, itu kemudian kenapa saya pikir ternyata banyak juga perempuan ini ya. Apa yang menyebabkan perempuan kok bisa gitu masuk ke dalam gerakan ini? Nah, dari situlah kemudian saya bikin SURF. Dulu saya di Yayasan Prasasti Perdamaian, mengurusi isu teroris juga, tapi kita banyak fokusnya ke laki-laki untuk rehabilitasi dan reintegrasi. Tapi dengan berkembangnya perempuan, terus kemudian saya bikin sendiri, saya keluar dari YPP, saya bikin sendiri SURF Indonesia. Fokusnya inginnya adalah itu menjadi gerakan masyarakat. Makanya namanya Society Against Radicalism and Violence Extremism. Saya tidak mau itu menjadi gerakan elitis ya. Artinya gerakan elitis hanya organisasi-organisasi yang menangani ini aja yang bergerak. Tapi saya ingin itu menjadi concern masyarakat, jadi gerakan masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang melawan terorisnya, bukan dari kelompok-kelompok tertentu aja, tapi semua masyarakat bisa bergerak, kita sama-sama bahu-membahu untuk melawan ini. Gitu. Jadi itu sebenarnya harapan saya dengan membangun SURF. Dan memang fokus saya sebenarnya lebih pengen ke perempuan, ya. Fokus ingin ke perempuannya supaya kita bisa lebih enak lah, karena buat saya mungkin dengan yang laki sudah ada yang ngurus, maksud saya yang laki sudah ada yang ngurus, saya pengen ngurus yang perempuan, karena perempuan-perempuan di kelompok ini nih dia nggak mau kalau misalnya didekati oleh lelaki gitu. Mereka sangat masih gender maksud saya dia punya batasan-batasan yang laki-laki itu tidak bisa masuk dengan leluasa, sementara kalau perempuan itu bisa leluasa karena sama-sama perempuan. Nah, itu makanya saya pengen masuk ke situ supaya kita bisa tahu dari sisi perempuannya, karena perempuan akan lebih nyaman berbicara dengan perempuan ketimbang dengan laki-laki. Nah, makanya saya bikin SURF itu ya, untuk melihat kenapa sih fenomena perempuan, terus kemudian juga melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap para perempuan-perempuan ini, baik deportan, returnis maupun narapidana teroris. Jadi itu sebenarnya ada, kalau saya klasifikasikan ada 4 kelompok ya. Dalam isu terorisme ini ada 4 kelompok. Cuma memang masyarakat masih belum bisa membedakan mana deportan, mana returnis, mana narapidana teroris dan FTF. Semuanya dianggap teroris ya. Padahal itu beda-beda mereka berempat ini. Nah, itu dan saya merasa bahwa memang harus
kita mulai membendung lah ya, karena gerakan ini sangat sistematis sebenarnya. Gerakannya sangat sistematis. Saya khawatir kita ini kalah cepat dari mereka. Mereka ini gerakannya sistematis dan ada clandestine ya, bawah tanah, geraknya cepat dan terarah, teratur gitu kan gerakannya. Jadi jangan sampai kita selalu jadi pemadam kebakaran di dalam udara gini, oh ada ya, ini oh ada ya gitu loh. Nah itu saya nggak pengen deh yang kayak gitu. Makanya saya selalu berharap kalau ketemu nih, ayo apa yang bisa kita lakukan. Nah saya sekarang ketemu di SP, saya bukan cuma pengen cerita, berbagi cerita aja, tapi gimana kita ayo membangun satu gerakan yang solid ya. SP misalnya punya banyak dampingan, nah itu gimana kita gerakin dampingannya itu supaya bisa menjadi agent ya, agen-agen untuk melakukan pencegahan di tempatnya masing-masing. Karena kan kita tidak tahu nih kelompok ini adanya di mana saja sih, dia sudah melakukan indoktrinasi di wilayah mana aja sih gitu kan. Nah kalau kebetulan di wilayah yang kita punya itu sudah masuk, itu kan bisa diredam cepat gitu. Tapi kalau di wilayah dia belum masuk, kita harus bentengin supaya dia nggak masuk. Nah itu makanya kita perlu bekerja sama, harus hand in hand lah ya. Karena negara nggak bisa menyelesaikan sendiri, masyarakat sipil juga tidak bisa menyelesaikan sendiri, negara dan masyarakat harus bersama-sama, semua civil society juga harus bergerak, dan bukan cuma civil society, masyarakat pun juga harus digerakkan. Dan yang saya suka nih ya, dari kasus Mabes Polri nih, saya kan punya WhatsApp group banyak, termasuk WhatsApp group SMA, WhatsApp group SMA seJakarta gitu ya namanya. Dulu dia para pendukung Jokowi ya, maaf. Jadi kita punya tuh yang namanya SMA Bersatu, SMA Jakarta, SMA Bersatu itu khusus memang seJakarta itu semua SMA bersatu waktu Pilpresnya Jokowi. Nah saya ada di situ juga, maksudnya saya bagian dari itu juga. Nah itu dan grupnya itu masih ada sampai saat ini. Grup itu dan grup SMA khusus saya, jadi lintas angkatan dari angkatan awal sampai angkatan akhir kita ada di satu grup itu. Nah saya melihat ternyata grup itu isu terorisnya ketika Mabes Polri terjadi, Makassar terjadi, mereka tuh langsung cepet banget. Saya pikir Polri belum ngeluarin, Mabes Polri belum ngeluarin, justru di WhatsApp group udah keluar tuh gambar-gambar. Saya menarik juga ya. Dan saya senang karena isu ini sudah menjadi isu publik, tidak lagi menjadi isu elitis. Artinya masyarakat sudah memberikan perhatian, dan itu saya pikir sinyal yang bagus. Nah sekarang tinggal gerakin itu aja. Artinya masyarakat sudah peduli dan care dan mau melawan dan tidak mendukung gerakan itu. Nah ini tinggal mendorong aja. Tapi kita tahu juga ada kelompok masyarakat lain juga yang sebenarnya pro terhadap gerakan ini. Nah ini yang harus, makanya counternya seperti apa sih supaya kita nggak gini. Saya melihat sih ada upaya untuk memecah belah karena teroris ini di Indonesia, karena kita mayoritas Islam dan kebetulan pelakunya banyak dari kelompok Islam. Nah, jangan sampai kita kemudian dipecah belah gitu. Jadi Islam diadu dengan Islam sendiri gitu kan. Ini sesama Islam sebenarnya diadu aja. Saya berpikir ini kita harus hati-hati, kita harus mawas, ini sebenarnya permainan siapa gitu kan. Ini permainannya siapa, ini agendanya siapa, dan sampai orang Islam diadu sama orang Islam sendiri gitu. Nah itu yang saya melihat, ini kayaknya ada arah ke sana. Ini Islam istilahnya kalau yang sekarang ya, kadrun dengan apa sih? Kadrun sama cebong dan kampret, cebong dan kampret dan cebong dan kalau itu kadrun atau kampret ya. Nah ini kan sama-sama orang Islam nih, ya kan, sama-sama orang Indonesia. Nah ini mau diadu domba lah ya supaya kita pecahkan. Nah itu kalau yang beda politik sama saya nggak apa-apa, kita dalam hal politik bisa berbeda, tapi kemanusiaan tetap sama-sama ya. Oke, itu aja pengantarnya. Pengantar udah banyak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak bisa melihat itu akarnya sekarang. Jadi kita harus merunut, karena apa yang terjadi sekarang itu bukan semata-mata terjadi sekarang saja, tapi itu ada akarnya. Akarnya adalah pada saat negeri ini dibangun ya. Negeri ini dibangun ketika dulu kan Indonesia belum ada kan, tahun 1945, sebelum 1945 kan belum ada namanya Indonesia kan. Itu namanya masih Jawa, Sumatera, masih begitu-begitulah ya. Nah ini dicoba disatukan, jadi membangun negara baru bernama Indonesia itu. Nah ini perlu dibangun konsensus kan, negara seperti apa yang mau kita bangun ya kan, landasannya apa, fondasinya apa, seperti apa negara ini harus kita bangun. Nah pada saat itu memang di dalam dinamika politik kita pada saat pembentukan republik ini,
ini kelompok-kelompok yang agamis ya, religious ini ingin membangun Indonesia itu menjadi negara yang berbasis Islam, menggunakan syariat Islam. Tapi kita sadar, Soekarno sadar, dan orang-orang yang nasionalis ini melihat bahwa Indonesia ini kan dari barat ke timur warnanya macam-macam, nggak semuanya Islam, ya kan? Mungkin dari bagian barat dan tengah itu memang mayoritas Islam, tapi di daerah timur kan mayoritasnya bukan Islam, kan? Di Indonesia Timur itu kan justru mayoritasnya Kristen, dan nggak mungkin kita pakai falsafah Islam atau syariah Islam. Nah, makanya kemudian dibuatlah itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai dasar kita ya untuk mempererat, mempersatukan semua yang berbeda-beda ini. Tapi dari kelompok Islamnya dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya bunyinya sama. Dari zaman kita berdiri sampai sekarang ini bunyinya sama, tetap menuntut syariah Islam gitu loh. Nah, dia tidak bisa melakukan dengan cara konstitusional, dia akhirnya melakukan dengan cara inkonstitusional, yaitu lewat kekerasan-kekerasan itu. Kenapa? Saya tanya juga waktu itu, kenapa kalian menggunakan kekerasan gitu kan? Karena kita berharap dengan kekerasan itu akan cepat gitu. Jadi kenapa terorisme ini ya? Terorisme ini sebenarnya, bahasa terorisme ini kalau di tingkat internasional, di Indonesia memang gampang menyebut teroris karena kalau kita sebut teroris semua orang langsung paham gitu kan. Tapi kalau di tingkat internasional itu terjadi debatable lah, istilah ini masih debatable. Akhirnya kita ganti daripada teroris kita pakai violence extremism. Jadi karena tidak semua, karena yang dimaksud teroris ya pasti dulu Soekarno mau Belanda dibilang teroris juga kan gitu. Karena kita melawan Belanda, jadi teroris ini kepentingannya siapa? Jadi akhirnya supaya tidak bias interpretasi dari terminologi itu, akhirnya kalau di tingkat internasional dipakai violent extremism. Cuma di Indonesia ini bingung, violent extremism itu apa? Yaudah di Indonesia pakai teroris aja deh, orang lebih paham. Nah, jadi itu. Nah itu ya karena itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang masih belum puas karena cita-citanya belum tercapai. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berdasarkan yang menggunakan syariah Islam. Seperti karena kita merasa bahwa kita ini mayoritas orang Islam, kenapa nggak pakai syariah Islam? Nah jadi mereka menggunakan agama untuk ya memang dia mengatasnamakan agama gitu loh. Bahwa ini perlu melakukan itu, perlu menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena Indonesia mayoritas penduduknya orang Islam itu aja. Jadi kita harus menggunakan syariah Islam. Nah soal kekerasannya itu, terorisme kan berkaitan dengan kekerasan. Ya karena mereka merasa bahwa kalau dengan lobby, dengan pendekatan negosiasi kayak gitu itu waktunya lama, dulu susah berubah. Jadi mereka pengen ini jalur cepat, ya jalur cepatnya dengan kekerasan. Mereka berharap dengan ngebom terus besoknya berubah gitu. Padahal ngebom ya besoknya Indonesia tetap aja kayak gitu kan. Jadi nah itu mereka menggunakan kekerasan dengan harapan itu bisa merubah dengan cepat, melakukan revolusi lah istilahnya, ada revolusi sehingga mimpi mereka bisa tercapai dengan cepat. Itu ya kenapa sampai masih terjadi sampai sekarang. Coba kalau lihat di JI itu tuntutannya tetap JI ini asal mulanya DITI itu ada tahun 49. Nah itu jadinya. Jadi masih ada orang-orang yang belum puas sekarang mimpinya belum tercapai. Sebenarnya kita balik ke sejarahnya. Sejarah gerakan teroris ini sebenarnya dia melawan kapitalisme, melawan Barat sebenarnya ya. Mereka melawan kapitalisme, melawan Barat asal mulanya. Jadi makanya kalau lihat gerakan awal terorisme di Indonesia, sasarannya itu kan pasti segala simbol yang berkaitan dengan Barat, baik itu kedutaan, karena kedutaan itu representasi Barat, ya kan? Terus misalnya kafe-kafe yang berlogo Barat, misalnya kayak Starbucks, itu kan jadi sasarannya. Terus melihat orang bule-bule di jalanan, itu simbol dari orang bule. Makanya kenapa terjadi bom Bali? Karena di Bali itu banyak sekali orang-orang bule di situ. Jadi kalau dia membunuh bule itu itu bagian dari perlawanan mereka terhadap Barat. Sebenarnya mereka kalau sejarah itunya ya ideologi dari gerakan ini adalah mereka sebenarnya marah dengan kelompok kapitalis, kelompok yang Barat lah kapitalis kan dengan isme demokrasi, isme Barat kapitalis ini.
karena mereka merasa bahwa Islam ditindas oleh mereka gitu ya. Jadi mereka harus melawan kelompok ini. Nah itu dari kita reformasi 99 lah ya, 2000 itu kan gerakan itu muncul 2000 itu pengeboman pertama tahun 2000. Sebenarnya 1999 itu Poso dan Ambon gitu ya. Nah terus kemudian bergerak ke sini itu semuanya sasarannya kan kalau diperhatiin apa, kedutaan, orang bule, terus kafe-kafe, pokoknya segala sesuatu yang simbolnya barat. Itu targetnya itu awal-awalnya. Tapi ketika terjadi penangkapan besar-besaran dan mereka merasa mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi ketika terjadi penangkapan, itu kita istilahkan barat itu istilahnya, kalau dalam istilahnya itu far enemy, jadi musuh jauh ya. Musuh jauh karena dia kan jauh banget dari kita ini kan, barat kan. Jadi kita namain far enemy. Tapi ketika 2009 ketika terjadi penangkapan besar-besaran itu Jerry Marit, kasus Jerry Marit, terjadi penangkapan besar-besaran, mereka kesel sama Densus kan karena ditangkepin, mungkin mengalami penyiksaan waktu interogasi. Akhirnya berubah itu targetnya dari far enemy menjadi near enemy. Near enemy itu polisi, satu karena dia balas dendam karena kelompoknya, anggotanya ditangkap-tangkepin sama Densus, jadi dia akhirnya sasarannya polisi. Kan sekarang kan selalu sasarannya polisi terus kan. Nah itu sasarannya polisi. Kedua, karena dianggap pemerintah kita ini pemerintah togut. Polisi juga togut, kafir lah ya. Karena kita bekerja sama dengan negara togut, negara kafir. Jadi misalnya Indonesia bekerja sama dengan Amerika, baik dalam hal politik, ekonomi, semua lah ya. Nah itu dianggap negara kita ini bekerja sama dengan negara kafir. Jadi karena kita bekerja sama dengan negara kafir, mendukung negara kafir, maka negara kita juga kafir gitu. Jadi negara ini pantas juga untuk dijadikan sasaran serangan. Makanya dari 2009 ke sini targetnya berubah. Jadi dari far enemy ke near enemy. Dari hal-hal yang bersimbol kapitalis barat berubah menjadi ke aparat-aparat dan ke pemerintah. Jadi dulu mereka punya fatwa, semua orang, bahkan sopir aja, pokoknya siapa aja yang berafiliasi atau yang bergesekan atau bersisiran dengan pemerintah, karena pemerintah togut, siapapun yang berdekatan dengan pemerintah maka semuanya kafir juga, termasuk sopir gitu ya. Walaupun misalnya karena dia kerja sama orang itu orang pemerintah, jadi dia juga kafir juga gitu. Jadi itu fatwanya sebegitu luasnya gitu. Nah kayak gitu-gitu, jadi ada pergeseran. Nah jadi sasaran seperti itu. Jadi dari far enemy ke near enemy targetnya ya. Nah sekarang targetnya near enemy terus sekarang ini, karena yang disasar aparat dan pemerintah itu aja. Masyarakat sipil belum disasar, tenang aja. Oke. Kalian masih lega. Itu yang saya sedang pelajari juga. Kenapa perempuan kok, apa bedanya perempuan dengan laki-laki, ya kan? Bisa coba melihat apa sih bedanya perempuan dengan laki-laki ketika perekrutan, proses perekrutan ini. Apa yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam proses perekrutan ini? Kenapa perempuan bisa masuk ya? Padahal perempuan kan image perempuan ini kan pengasuh, pelindung, penyayang, kayak gitu-gitu kan, image positif perempuan. Tapi kenapa dia bisa menjadi pelaku, bisa membunuh orang juga gitu kan? Dari sosok yang lembut dia bisa menjadi devil, bisa menjadi iblis juga, bisa menjadi kejam gitu kan? Saya pikir kok bisa ya perempuan berubah jadi kejam begini? Dia membunuh orang tanpa berpikir orang ini punya anak atau enggak, gitu gimana gitu kan? Dia udah pokoknya menihilkan perasaan-perasaan kayak gitu, dia menghilangkan perasaan itu ketika dia melakukan aksi. Nah itu saya melihat, saya diskusikan dengan teman saya juga, ada yang pakar teroris juga gitu. Jadi kita mencoba melihat kenapa ya perempuan bisa. Dia tanya, dari temuan-temuanmu itu perempuan-perempuannya pada gimana? Dia mencoba membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata benar analisa kami berdua ya, bahwa perempuan itu ketika dia sudah diindoktrinasi, dimasukin pemikiran-pemikiran itu, dia itu tidak lagi logis cara berpikirnya, lebih banyak emosional. Jadi lebih emosional yang main, logikanya nggak jalan lagi, udah perhitungannya nggak jalan lagi. Ini coba yang laki-laki, benar nggak ya, bahwa ke laki-laki, kalau teman saya bilang ketika misalnya ditawarin, kamu mau nggak ngebom, dia itu masih pikir ngebom itu untungnya apa, dampaknya apa gitu. Jadi dia masih berhitung, ada banyak perhitungan dia, perhitungan logisnya itu banyak.
Nah perempuan ketika ditawarin itu dia langsung oke, dia nggak pakai lagi berpikir ini untungnya apa buat saya, manfaatnya apa, kayak gitu tuh dia nggak lagi. Jadi memang perempuan itu rentan karena secara emosional dia mudah dipengaruhi, mudah sekali untuk ditarik gitu ya dan dirubah, karena dia tidak lagi berpikir logis, tidak lagi menghitung dampak positif negatif atau untung ruginya. Nah itu yang dibaca, celah itu dibaca oleh kelompok radikal ini gitu loh. Berarti ternyata merekrut perempuan ini enak banget. Tapi sebenarnya perempuan direkrut dengan alasan bukan cuma sekedar dia secara emosional lemah ya, secara psikologis rentan dia untuk direkrut. Tapi perempuan juga dijadikan alat sebenarnya oleh kelompok ini karena perempuan dianggap satu, dia partisipasi dia dalam gerakan ini itu bisa membuat para lelaki ini malu. Jadi kalau istilahnya itu shaming the man ya. Shaming the man ini artinya dia mempermalukan laki-laki, karena perempuan aja bisa, kenapa lelaki nggak bisa, gitu kan? Perempuan aja mau, kenapa lelaki nggak mau? Jadi ini ibaratnya dipakai perempuan untuk mendorong laki-laki supaya mau masuk ke dalam gerakan. Gitu ya. Terus kedua, perempuan ini dipakai karena perempuan oleh pihak pemerintah mungkin dianggap belum berbahaya, bukan ancaman. Jadi kayak misalnya kan orang bertanya kenapa perempuan ini kok bisa masuk ke Mabes Polri, ya kan? Ya mungkin karena Mabes Polri merasa bahwa perempuan itu bukan ancaman gitu. Walaupun pakainya dia pakai jilbab pakai gitu, tapi kan di Indonesia pakai cadar wajar gitu kan. Dan kita tidak bisa memberikan stigma bahwa oh ini teroris, kan kita nggak tahu siapa dia, ya kan? Jadi pakaian itu bukan indikasi bahwa orangnya teroris gitu. Misalnya dia pakai cadar, pakai gamis yang ketutup itu, terus kita langsung oh ini teroris, belum tentu juga gitu. Jadi, nah kenapa kemudian pada saat di Mabes Polri ya, dia diizinin masuk ya karena mungkin kan kita ajas sama rata. Jadi maksudnya jadi silakan aja sejauh itu memang ada kepentingan di Mabes Polri, tapi ternyata kan lain ya. Nah jadi ya perempuan tuh memang dipakai satu untuk sebagai alat oleh kelompok radikal untuk mempermalukan laki-laki, memperlakukan laki-laki kelompok dia maksudnya ya. Terus kedua karena perempuan dianggap oleh pemerintah belum dianggap berbahaya. Ketiga karena perempuan ini kalau sudah terpengaruh dia bisa lebih militan dari laki, maksudnya dia semilitan laki-laki lah, sama militannya dengan laki-laki, jadi nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Di Borobudur itu pernah dibom tahun 1985 oleh kelompok MII waktu itu ya. Jadi itu sama aja. Sekarang itu orang-orang itu masih ada. Jadi mereka dibom, mereka kena 15 tahun penjara zaman Orde Baru kan. Itu ya sebenarnya targetnya itu. Cuma memang ada, menurut mereka mungkin sama, tapi menurut kacamata kita yang lihat agak beda lah ya. Konteks Indonesia zaman Orde Baru dengan Indonesia zaman sekarang ini kan sebenarnya beda, ya kan. Zaman Orde Baru, zaman Soeharto itu semuanya orang nggak bisa bersuara, orang nggak bisa bebas berekspresi hilang gitu kan. Nah kalau zaman sekarang kan Jokowi aja dihina-hina nggak ada yang hilang kan gitu. Maksudnya tetap aja yang menghina itu masih pada hidup semua gitu. Kalau zaman Soeharto mana bisa kayak begitu. Nah itu dulu sebenarnya bom Borobudur itu perlawanan terhadap Orde Baru, perlawanan dari kelompok Islam ini, Islam fundamentalis lah ya, itu melakukan perlawanan terhadap Orde Baru yang sangat represif zaman itu. Jadi dia bom lah itu Borobudur, kena lah 15 tahun penjara. Saya ketemu orang-orangnya. Itu sebenarnya udah ada, Borobudur juga ditarget. Jadi bukan cuma masjid. Nah kalau kita lihat pada tahun 2000-an itu kan sebenarnya target sasarannya bukan gereja. BEJ misalnya, BEJ Bursa Efek Jakarta yang di tempat parkirnya itu loh. Nah itu kan dia institusi barat kan sebenarnya. Terus kedutaan kan, kedutaan Australia, kedutaan Filipina, kedutaan mana lagi yang diserang. Amerika nggak terlalu ketat dia, nggak sempat masuk kali. Jadi Australia yang agak longgar ya, karena dia pas di pinggir jalan kan, gitu. Nah itu kedutaan Australia, kedutaan Filipina. Jadi dulu kedutaan, terus misalnya Starbucks
Gitu. Jadi bukan simbol, bukan gereja, tidak selalu gereja. Tapi memang ada kelompok yang menyasar itu karena menganggap bahwa mereka non muslim kan. Gitu. Jadi orang non muslim itu ya halal darahnya gitu. Jadi kalau mereka dibunuh ya sah, malah mereka memang kafir, masuk kategori kafir lah ya. Jadi ya itu target sasaran mereka emang kan membunuh kafir ya kan. Jadi itu makanya kemudian gereja yang diserang kan. Itu terlihat itu kalau menjawab pertanyaan yang sasaran itunya ya, areanya kenapa hanya masjid. Nah, kenapa identik dengan Islam? Sebenarnya terorisme itu tidak hanya dilakukan oleh orang Islam, tidak ya, karena misalnya kayak di mana di New Zealand kemarin itu juga teroris yang penembakan di masjid itu loh, yang orang-orang lagi sholat Jumat kalau nggak salah ya, yang tiba-tiba datang terus kemudian ditembakin, ya. Itu kategorinya teroris juga. Jadi itu juga dilakukan oleh yang non Muslim. Terus misalnya kayak genosida di Myanmar, ya kan? Itu juga orang Buddha yang melakukan, ya kan? Nah terus Islam dan Hindu di India, ini kan sampai hari ini tuh sekarang agak mereda aja sebenarnya. Tapi konflik antara Hindu dan Islam di India itu kan kencang banget, sampai sentimen dua agama inilah, ya kan? Nah itu orang-orang Hindu membunuhi orang-orang Islam di sana. Terus juga Rajiv Gandhi kan juga yang membunuh bukan orang Islam kan, Rajiv Gandhi yang membunuh orang Hindu juga. Gitu. Jadi sebenarnya terorisme itu bisa dilakukan oleh siapapun dari agama apapun, gitu ya. Tidak hanya menjadi domainnya orang-orang Islam, tidak menjadi kemudian dominasi orang-orang Islam, enggak. Cuma memang di Indonesia ini, yaitu tadi yang saya bilang di awal, mimpi untuk membangun Indonesia berdasarkan syariah Islam ini belum tercapai, gitu loh. Jadi mereka masih punya mimpi mengislamkan Indonesia. Nah ini kan kalau mengislamkan Indonesia berarti kan kelompok Islam yang melakukan kan. Nah jadi saya ingat tuh pernyataannya Siti Alisa Wahid, kita nggak usah malu mengakui bahwa memang ini orang Islam yang melakukan teror di Indonesia maksudnya, ya kan. Di luar Indonesia mungkin kelompok lain, tapi di Indonesia memang ya kita memang harus mengakui karena janji semua kayak misalnya kayak kasus Mabes Polri, Makassar ujung-ujungnya kan janjinya mereka surga yang syafaat surga dengan membawa 72 keluarga itu kan hanya ada dalam Islam, tidak ada di agama yang lain, gitu kan. Dan jihad itu hanya ada di dalam Islam, tidak kalimat jihad ya. Nah itu jadi memang di Indonesia ini ya karena pelakunya, karena mimpinya untuk mengislamkan Indonesia belum selesai, makanya itu identiknya dengan Islam gitu. Tapi kalau di negara lain bukan Islam yang melakukan ya. Jadi teroris juga mereka, tapi bukan Islam. Itu perempuan gampang dipengaruhi dan ketika masuk misalnya kayak gini, yang ini kacamata saya melihat ya, perempuannya ini masih kurang cerdas sebenarnya. Tapi posisi udah tahu mau ngebom, pakainya jilbab sama cadar, masuk ke gereja, ya udah pasti orang curiga. Ketahuan ya, ketahuan. Karena udah identik dengan itu kan udah identitas sebenarnya. Iya. Kan gereja juga mikir ngapain orang pakai jilbab, masuk pakai cadar, pakai pakaian seperti itu masuk ke gereja. Kepentingannya apa coba? Kan orang langsung mikir wah teroris nih, iya. Langsung diblok kan? Langsung ditangkap, bomnya meledak di situ, ya kan? Soalnya itu pakainya syar'i. Iya, karena pakaian syar'i. Nah, sementara kalau kelompok yang pinter, lihat kasus penyerangan di Tamrin. Sunakim. Lihat Sunakim, gayanya Sunakim kayak apa? Waktu dia ketangkep ditembak. Cuma pakai jeans, pakai sepatu kets, pakai kaos, pakai topi, bawa ransel. Kan nggak ada identitas Islamnya sama sekali kan? Iya. Nah, itu yang cerdas yang itu. Yang perempuan ini, makanya saya bilang bodoh banget ini. Ini kan bunuh diri, ya kan? Kalau saya bilang bunuh diri, dia nggak strategis, bunuh diri. Ya udah pasti bawa pakai pakaian begitu, apalagi bawa anak-anak, tuh kan? Anak-anaknya pakaiannya juga berjilbab juga, terus apalagi kalau dicadarin juga. Orang mikirnya orang ngapain masuk ke gereja? Ya kan orang udah langsung mikir, udah langsung tuh klapnya langsung teroris. Ya udah benar kan, dan meledak lagi bomnya. Coba kalau nggak meledak kan orang kan langsung mungkin dia cuma lewat, tapi ternyata bomnya meledak. Oh iya benar teroris, ya kan? Belum meledak. Jadi gitu. Coba kalau dia nggak meledak kan nggak jadi. Gitu. Jadi stigma itu nggak ada gitu loh. Nah ini kan dia yang menciptakan stigma untuk dirinya sendiri gitu, dan dia menciptakan stigma untuk kelompok Islam lainnya yang bercadar dan
gamis gitu loh. Berpakaian sama. Iya kan, yang berpakaian sama tapi tidak punya ideologi yang sama gitu loh. Tapi gara-gara kelompok ini akhirnya jadi grup yang satunya jadi kena imbas juga. Jadi akhirnya orang menyeragamkan bahwa orang pakai cadar, pakai gamis panjang-panjang gitu jilbabnya, oh teroris gitu kan. Nah ini yang sebenarnya juga, ya itulah saya bilang kurang cerdas. Bukan saya katain mereka bodoh ya, nggak cerdas saja, nggak taktis, strategis. Pengalaman jam terbang kurang. Saya mengkategorikan perempuan itu sebagai korban banyak, korban ideologi, korban ketidaktahuan, terus korban media, korban indoktrinasi kelompok. Ini kan ada indoktrinasi suami sama indoktrinasi kelompok kan beda nih, ya kan. Nah tapi juga itu penelitian saya tahun 2015 sebelum ISIS muncul ya. Tapi ketika ISIS muncul, ketika perempuan-perempuan ini kemudian menjadi aktor kekerasan, saya cari lagi, ini perempuan ini sebenarnya motivasi dia melakukan aksi ini atas keinginan sendiri atau sebenarnya dia diperintah, ya kan? Kalau dia diperintah, dia kan hanya pion doang, ya kan? Dia hanya pion melakukan aksi itu, tapi bukan karena dia mau melakukan aksi itu, bukan karena dia merasa, oh saya harus turun tangan gitu. Itu bukan karena kemauan dia gitu kan. Nah, tapi ketika atau dia sebenarnya kebawa karena dia masuk dalam kelompok, jadi ada pembagian peran, ya kan? Ada pembagian peran, sini melakukan ini, sini melakukan ini, sini melakukan ini. Itu karena di situ memang ada pembagian peran. Nah, saya mencoba memilah di antara perempuan-perempuan ini yang kena kasus teroris atau yang tidak kena kasus teroris deportan misalnya. Ini yang mana yang murni dari inisiatif dia sendiri? Karena yang membedakan pelaku dan korban ini kan inisiatifnya. Ya kan? Kalau inisiatif itu dari dia sendiri berarti dia pelakunya. Tapi kalau inisiatifnya orang lain sementara dia hanya menjalankan, dia berarti kan eksekutornya gitu kan. Nah, jadi mana ini yang sebenarnya inisiatif sendiri? Nah, kalau dibandingin, kita buat perbandingan, sebenarnya yang menjadi inisiatornya itu jumlahnya kecil. Memang ada yang menjadi inisiator, tapi jumlahnya kecil banget. Komparasinya tuh mungkin 0, sekian berbanding berapa? 0 berbanding sekian. Jadi paling berapa ya? Nggak sampai 10 ya inisiator yang kena kasus teroris ya. Itu nggak sampai 10-an perempuan yang inisiatornya sendiri. Tapi itu artinya walaupun jumlahnya sedikit, yang perlu dilihat bukan jumlahnya, tapi ternyata perempuan bisa juga jadi inisiator, bisa juga jadi pelaku. Jadi dia tidak menunggu dari instruksi lelaki, tapi dia menjalani, dia mobilnya, dia rodanya gitu, dia yang menjadi penggeraknya. Nah itu artinya ya ini berbahaya walaupun jumlahnya baru sedikit. Nah itu yang muncul, yang kelihatan, yang nggak kelihatan kan kita nggak tahu, yang belum keluar. Kalau kemarin saya diskusi sama teman saya yang pernah menjadi teroris gitu ya, yang udah tobat. Ini gimana Pak? Gimana nih Pak? Terus kayaknya Mbak itu masih banyak yang waiting list. Perempuan-perempuannya waiting list kan? Ya, karena menunggu momen. Karena kan mereka beraksi itu harus ada momennya kan. Jadi saya ingat tuh tukang Gojek bilang gini, saya naik Gojek. Bu, kenapa teroris kalau muncul keroyokan begini ya Bu ya? Maksudnya keroyokan Pak, biasanya dia istirahat dulu nih, kan istirahat jadi aksinya nih ya, bisa kayak sekarang nih Mabes Polri, Makassar terus muncul Mabes Polri, artinya dari satu event ke event lain dalam waktu dekat gitu kan, itu kan biasanya kayak begitu. Terus habis itu jeda, panjang, tenang gitu kan, gak ada gerakan. Terus tiba-tiba muncul lagi dan gak cuma satu orang, tapi disusul dengan gerakan-gerakan yang lain-lainnya. Jadi dia bilang, kenapa kalau muncul barengan ya Bu ya? Tapi kalau lagi diem barengan juga katanya. Saya bilang, iya juga ya Pak ya. Gitu kan, ini kan analisa Bapak Gojek gitu ya. Iya juga Pak ya, analisa Bapak benar juga. Mereka kalau muncul kenapa selalu barengan gitu ya. Dalam artian dari satu aksi ke aksi lain dalam waktu dekat. Tapi ketika dia istirahatnya itu juga barengan juga, maksudnya cukup lama juga. Nah itu kalau saya ketemu dengan orang-orang ini, mereka itu sebenarnya sering melakukan orkestra. Tahu orkestra? Orkestra itu kan dilakukan bersama-sama, misalnya musik ini bunyi, musik itu bunyi, musik ini bunyi, musik itu bunyi, menjadi satu simfoni barengan indah ya. Nah mereka itu biasanya melihat momennya apa yang bisa dipakai.
momennya itu macam-macam, nggak harus Natal, ya kan? Kan kemarin ini Natal, kita luput, rupanya Paskah juga menjadi target. Kita luput kalau Paskah juga hari raya besarnya orang Kristen. Jadi selama ini kan yang dijagain Bansor hanya pas Natal doang kan? Iya. Natal aja tuh Bansor sibuk jagain gereja kan? Tapi Paskahnya nggak dianggap itu belum dianggap momen yang tepat juga untuk melakukan aksi. Nah ternyata sekarang Paskah juga dijadikan momen untuk melakukan aksi. Jadi sementara tidak dijagain Banser, jadi lolos juga ini kan. Nah itu mereka biasanya melakukan orkestra. Jadi satu aksi itu akan disusul oleh aksi-aksi lainnya. Ini bagian dari teror, teror kan, teror itu nakut-nakutin orang, ya kan? Jadi itu hanya disebut teror. Dari satu aksi orang dibikin terkaget-kaget, dibikin takut gitu kan. Jadi dari satu ini gerakannya cepat. Nah itu yang biasa, itu strategi mereka. Makanya seperti tukang gojek bilang, kalau muncul kenapa barengan, tapi kalau diem juga barengan juga diemnya. Jadi itu yang dibilang orkestra. Tapi nunggu momen. Ini menarik karena kita nggak tahu di kantong-kantong mana aja mereka sudah masuk, ya kan? Di wilayah mana aja mereka udah masuk, di daerah mana aja mereka udah masuk, kita nggak tahu. Nah itu kita harus melakukan counter. Counternya adalah kita bisa melakukan itu dengan RT, RW, ibu-ibu PKK atau kelompok-kelompok pemuda. Kalau dulu kita punya di gerakan pemuda itu di kampung Karang Taruna, ya kan? Dulu kita punya Karang Taruna, nggak tahu deh sekarang Karang Taruna masih ada apa enggak? Masih ada ya, ada yang aktif, ada yang nggak aktif ya. Nah itu mungkin kita bisa aktifin lagi karena di situ sel terkecil. Jadi sel yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat itu adanya di situ kan. Maksud saya di kelompok-kelompok ini ada PKK, Karang Taruna. Nah kita harus membekali dulu para pemain-pemainnya ini dengan pemahaman, bukan pemahaman radikal ya, pemahaman bagaimana mengcounter kelompok ini. Kelompok ini misalnya masuk dengan isu-isu apa sih gitu loh. Misalnya kayak gini, narasi apa yang dipakai oleh kelompok ini untuk mencoba meyakinkan orang lain sehingga dia masuk dalam kelompok media. Ya. Nah narasi yang biasa dipakai kan kalau yang lewat pengajian itu mencoba membandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Jadi misalnya gini, kamu pilih mana, Al-Quran apa Pancasila? Kalau sebagai orang Islam pasti pilih Al-Quran kan? Ya kan? Terus kamu pilih mana, demokrasi sama syariah Islam? Itu pintu masuknya selalu gitu. Nah juga ada dua, kalau saya lihat nih yang sekarang mereka mainkan dan dia sudah terbuka ini mainnya udah bukan main underground lagi dengan tema topik ini ya. Satu adalah hal-hal yang membatalkan keislaman. Jadi itu ceramah itu, jadi apa aja membatalkan keislaman. Jadi Islam kita ini batal kalau kita melakukan itu. Jadi kita bukan Islam lagi kalau melakukan itu. Misalnya kita berhubungan dengan bank itu riba. Jadi kalau kita masuk ke situ, itu sebenarnya Islam kita batal. Nah itu, jadi hal-hal yang membatalkan keislaman. Jadi kita harus pelajari apa aja itu yang diajarkan dalam hal-hal yang membatalkan keislaman. Ayat apa yang dia pakai, ya kan? Ayat apa yang dia pakai untuk menjustifikasi bahwa Islam kita batal. Dalil-dalil apa yang dipakai yang menunjukkan bahwa Islam kita batal. Nah itu yang itu yang harus kita pelajari. Jadi kita mempelajari narasi-narasi yang mereka pakai. Kedua adalah kiamat sudah dekat. Jadi kayak filmnya Deddy Mizwar ya. Kan ada tuh filmnya Deddy Mizwar, kiamat sudah dekat. Nah itu dia pakai gitu, kiamat sudah dekat karena mereka punya hitungan-hitungan. Bahkan mereka udah tahu kiamat itu tinggal berapa tahun lagi, 79 apa berapa puluh 9 gitu. Sebelum 1500 Masehi. Jadi pokoknya bumi ini hanya kapasitas bumi itu hanya bisa 1.500 tahun kalau nggak salah. Jadi setelah 1.500 tahun bumi akan hancur. Nah sekarang kita udah tahun berapa nih? 1440. Bumi dibentuk tahun berapa ya? Hijriahnya 1443 Hijriah. Nah, jadi 1443. Kuranginnya di 1.500 kurangi 1433. Kiamatnya sebelum 1.500 Hijriah. Nah jadi kiamatnya itu, jadi tinggal berapa tahun tuh dari 1.500 kurangi 1430-an, jadi sekitar 50-an sekian kan? Nah jadi kiamat itu tinggal 50 tahun lagi lah ya. Nah kan di situ dia pakai, jadi tinggal 50 tahun lagi kiamat, nanti turun siapa namanya Imam Mahdi, terus kemudian turun Yesus untuk meluruskan. Nah setelah itu akan terjadi kiamat. Nah ketika kiamat kita ini
harus, ya itu kan kalau di Quran tuh kiamat kita harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim, semua amal baik kita akan diperiksa itu ya, ditimbang lah, dan kita harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Nah orang-orang ini adalah orang-orang yang pengen masuk surga dengan jarak singkat, ya. Jadi mereka nggak mau lewatin jembatan Shirathul Mustaqim, terlalu tipis. Kamu putus, ya kan? Jadi gimana caranya nggak perlu lewatin jembatan Shirathul Mustaqim? Caranya adalah dengan melakukan jihad. Karena dengan melakukan jihad kalian tidak perlu susah-susah lewatin jembatan Shirathul Mustaqim dan akan masuk ke surga. Jadi itulah caranya. Jadi kalau kalian mau masuk surga dengan cepat tanpa melewati itu semua yang pandangan neraka, kalau masuk neraka kan neraka 1, 2, 3, 4 nanti baru dicuci masuk ke surga tinggal 1, 2, 3 gitu kan. Kan kalau di Islam kalau nggak salah yang saya pelajari dulu ya. Jadi neraka ada layernya, surga juga ada layernya, ada lapisan-lapisannya, ada jenjang-jenjangnya. Jadi nggak perlu itu kita langsung masuk ke jannah yang tertinggi. Nah itu caranya dengan berjihad, ya kan? Nah cara berjihad adalah yaitu melakukan aksi. Jadi menurut saya ini adalah orang-orang yang pengen shortcut. Nah tapi juga ada lelaki-lelaki yang menghendaki ada 72 bidadari ya. Jadi kalau mati itu dilayani oleh 72 bidadari. Ayat Quran memang ada yang menyatakan itu. Tapi itu kan saya melihat bahwa Al-Quran itu tidak bisa didefinisikan itu, karena Tuhan itu kadang-kadang bicara, Tuhan ini kan juga menurut saya seniman ya. Jadi dia itu bicara dengan bahasa kiasan, Jadi kenapa dia menggunakan bahasa kiasan? Karena level manusia ini kan beda-beda. Ketika Quran turun, Quran jatuh tahun berapa? 700-an sekian ya. Nalarnya orang itu pada saat itu levelnya kayak gimana sih? Gitu kan? Jadi Tuhan menggunakan bahasa kiasan untuk menunjukkan surga itu ada 72 bidadari. Tapi yang dimaksud bidadari itu apa? Kita nggak ngerti, itu mesti dikaji ulang tuh pernyataan Tuhan. 72 bidadari, apa bidadari bener tuh yang kayak di film-film tuh yang bersayap, ya kan bidadari kayak gitu kan, bersayap, cakep-cakep. Apa itu? Atau sebenarnya ada makna lain gitu kan? Ada makna lain dari 72 bidadari. Saya jadi ingat waktu saya berhenti gitu dari Invit ya, saya ketemu Cak Munir, kenal Cak Munir ya? Dia bilang gini, Dad, kenapa kamu berhenti dari Invit? Udah 7 tahun Cak. Kenapa kamu kayak Tuhan? Maksudnya dia selalu menggunakan 7. Tuhan itu kan selalu menggunakan kata 7 di Quran kan, 7 lapis langit, 7 apa? Surga juga ada 7 lapisan, ya kan? Semuanya 7. Kalau kata Cak Munir, 7 itu menyimbolkan artinya banyak. Jadi ketika dia bilang 7, itu bukan artinya ada 7 gitu, tapi 7 itu menunjukkan itu artinya banyak, beyond numbers, jadi di luar angka. Jadi kalau sudah keluar dari angka itu dia tulisnya 7, artinya itu udah di luar dari 7 itu, jadi banyak lah. Nah, jadi kamu kenapa kayak Tuhan gitu menggunakan kata 7? Oh gitu ya Cak, emang 7 artinya? Ya 7 itu artinya banyak gitu, bukan artinya angka 7. Nah jadi makanya saya pikir ini maksudnya Tuhan dengan 72 bidadari itu apa gitu. Nah itu mungkin perlu dikaji ulang ya, apakah itu benar tekstual seperti itu ada 72 perempuan. Nah orang-orang, saya ingat pernyataannya siapa ya, orang-orang yang berjihad karena mengharapkan 72 bidadari, artinya keduniawiannya belum lepas. Padahal berjihad itu kan bukan tujuan duniawi, artinya dia masih ingin seksnya ini masih apa namanya, masih mereka tuh melihatnya tetap kebutuhan seksualitasnya yang diperlukan kan. Jadi maksud surga ini hanya untuk mendapatkan 72 bidadari, dilayani 72 bidadari. Ini kan lebih pada sexual needs gitu loh, ya kan? Bukan karena Tuhan gitu loh. Dia berjihad itu bukan karena Tuhan, tapi karena dapetin 72 bidadari. Mas yang kayak begini masuk surga. Jadi kan harusnya kita masuk surga karena Tuhan, lillahi ta'ala, bukan karena ada emblem apa? Pamrih, bukan ada embel-embel gitu. Nah ini yang kayak begini. Jadi memang kalau apa ya, saya ingat ya, keduniaannya belum selesai gitu. Jadi nafsu dunianya belum selesai, makanya dia kemudian menggunakan itu. Tapi kan tapi ya banyak orang-orang yang laki-laki itu yang karena 72 bidadari itu rewardsnya itu ya. Jadi menurut saya memang kita harus belajar lagi Quran ya, tapi juga jangan melihatnya tekstual. Kita harus melihat asbabun nuzul lah ya, asal usul ayat itu turun itu kan pasti ada sebabnya. Kayak misalnya kasus poligami, kalau kita baca konteks seluruh ayatnya itu
itu ternyata kan pada zaman perang, makanya diizinkan karena pada saat itu banyak laki-laki yang meninggal, ya kan, dan perempuan pada saat itu banyak yang menjadi janda. Nah makanya untuk melindungi perempuan pada zaman itu ya, pada zaman Nabi ya, karena pada zaman Nabi ini kondisi perempuan di sana masih sifatnya clan itu clan system. Jadi siapa yang kuat dia yang berkuasa. Dan itu sebenarnya kasus zaman Nabi itu tidak hanya terjadi pada zaman itu, karena kalau kita lihat Afghanistan itu masih pakai clan system mereka. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Nah perempuan di sana, aduh sedih saya melihatnya di Afghanistan itu ya, perempuan makanya saya pikir di Islam itu, hukum Islam itu tepat juga tuh diterapkan di itu, karena gini, di Afghanistan itu perempuan dianggap sebagai second class citizen. Deradikalisasi gini, mendekonstruksi pemikiran radikal itu tidak mudah, ya tidak mudah. Ini berat. Kita juga lagi mencari jalan ini gimana caranya. Saya juga sedang mencari gimana caranya mendekonstruksi kembali, ya. Jadi kan mereka sebenarnya kayak kita, terus diindoktrinasi atau disuntikan dengan virus-virus itu kan, virus-virus radikal itu ya. Terus kemudian dia menjadi radikal, menjadi matang gitu ya, terinternalisasi dalam jiwa dan pikiran. Nah itu mendekonstruksi lagi menjadi kembali seperti semula itu nggak gampang banget. Itu jangankan nggak perempuan nggak laki sama aja susahnya. Nah saya melihat studi kasus ya, jadi yang perempuan ini berhasil, misalnya salah satu perempuan nih, ada yang berhasil berubah, dia udah dicuci otaknya sama lelaki pacarnya. Jadi tadi saya belum jelasin panjang, belum jelasin maksudnya perempuan perannya perempuan apa aja dalam gerakan teroris, terus siapa aja yang ditarget. Nah salah satu targetan mereka ini kan mereka sistematis ya, sudah punya blueprint. Kalau menurut saya mereka punya blueprint siapa aja yang harus direkrut, ya kan. Nah buruh migran kita, SPN juga ini buruh migran bukan? Ya kan? Nah buruh migran kita itu juga menjadi salah satu target rekrutmen kelompok teroris ini. Kenapa? Karena buruh migran ini secara psikologis sebenarnya rentan. Rentannya kenapa? Satu, kita tahu lah, bukan kita tahu, menurut kacamata saya, buruh migran melihat dirinya sendiri. Ini dia melihat, mempersepsikan dirinya sendiri itu dia sebagai orang yang secara status rendah, karena dia buruh migran kan. Secara status dia mempersepsikan dirinya bahwa dia adalah kalau compare antara buruh dan majikan kan majikan lebih tinggi daripada dia, ya kan? Jadi dia merasa bahwa posisinya dia secara nature itu udah rendah, secara nature dia udah rendah posisinya. Nah ketika kemudian dia didekati oleh, apalagi terus kebanyakan buruh migran kita, cantik itu sebenarnya relatif. Tapi kita juga punya indikasi cantik kan, ya kan? Indikator cantik itu kayak apa sih? Itu kan ada. Nah buruh migran kita itu kan pada umumnya ya ordinary lah ya, saya nggak bilang jelek, ordinary aja, ordinary looks ya. Nah ketika kemudian dia didekati oleh lelaki, terus kemudian dikasih cinta, dicintai oleh lelaki. Nah pola pendekatan terhadap buruh migran pakai cinta ya, gitu. Jadi dia bukan cuma ideologi aja, ini pintu masuknya dicintai dulu, dipacarin dulu, dikasih dicintai oleh lelaki ganteng, siapa yang nggak suka, ya kan? Nah ini salah satu lelaki ini memang tugasnya merekrut, cakep memang, orangnya keren banget, rambutnya tebal, panjang kan, cool ya, terus putih lagi, namanya keren juga. Nah dia yang memang tugasnya merekrut buruh migran kayaknya, dia udah punya peran, roles-nya dia dalam kelompok ini adalah merekrut buruh migran. Jadi banyak buruh migran yang dia pacarin. Nah ketika dia udah dipacarin, ketika si buruh migran merasa udah diawang-awang dicintai oleh lelaki ganteng, baru disuntikin ajaran-ajaran itu yang tadi cuma nggak pakai jilbab misalnya, terus disuruh pakai jilbab dulu, jilbabnya kayak kita gini biasa. Habis itu, wah ini kurang syari ini, harus pakai panjang dulu jilbabnya. Oh udah oke nih, tapi masih kurang satu lagi, harus dicadarin. Nah setelah itu, wah ini udah disuntikin lah. Jadi memang mereka sabar nggak langsung pakai cadar nggak gitu, pelan-pelan.
strateginya panjang gitu kan. Nah itu terus kemudian disuntik dipacarin. Nah ketika dipacarin udah dicuci otaknya, harus begini, harus begitu, harus begini. Kan namanya pacar, harus tunduk dong sama pacar, harus setia dengan pacar, harus mengikuti apa yang disampaikan pacar, calon suami loh. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi udah, ya itulah kelemahan perempuan ya. Ini yang khas perempuan gitu kan. Nah udah setelah itu ketika dia sudah begitu, nah ini kemudian kembali mencuci otak ini gimana? Kembali merubah dia itu seperti apa? Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini programnya harus general, harus begini enggak. Itu bukan obat generik, ini bukan obat, ya. Obatnya itu beda-beda. Setiap orang kan sakitnya beda-beda, obatnya beda-beda. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua orang sama sakitnya. Walaupun ada obat generik yang bisa kita pakai untuk semua orang, tapi tidak semua orang harus pakai obat generik. Ngerti ya maksud saya ya? Mereka memang sama, radikal semua, tapi tidak berarti obatnya mereka sama semua, gitu kan? Jadi harus di customize sesuai dengan pathways. Kalau kita bilang pathwaysnya itu adalah dasar dia masuk atau pintu dia masuk atau cara dia masuk ke kelompok radikal ini kayak apa, gitu kan? Nah dari situ kita dekonstruk balik. Nah kalau ada satu kasus, kadang-kadang itu kita nggak perlu teori yang muluk-muluk untuk merubah orang lain, nggak perlu deh. Cukup dengan dia ngelihat, terus di sini dia bergerak, udah. Jadi dia ngelihat ini bergerak, ya kan? Nah dia dengan sadar dengan sendirinya itu dia bisa melakukan kesadaran tanpa harus kita ajarin. Kamu nggak boleh gini kan? Nggak perlu. Dia dengan sendirinya dia akan mengkaji, melihat kalau dia berpikir dan dia punya hati, ya. Nah, jadi ada kasus. Ini real, dia tadinya wah emaknya udah dibilang, orang tuanya dibilang kafir karena beda ideologi. Tapi ketika dia dipulangkan, dideportasi ke Indonesia dari Singapura, dia terus kemudian direhab, dia bingung kenapa dia harus direhab, kenapa dia harus diperlakukan seperti ini, gitu, karena dia merasa dia orang baik-baik saja. Terus, nah ketika dia melihat orang tuanya setiap hari ke sawah, pagi-pagi udah bangun, tadi dia masih pakai cadar kan? Orang tuanya pagi-pagi bangun ke sawah, adik itu habis gitu nyari duit untuk uangnya itu hasil dia, dan dia itu buruh tani, dia bukan pemilik sawah, ya kan? Kalau kayak gitu kan penghasilannya kecil, ya kan, buruh tani. Nah itu kemudian hasil dari kerja keras dari pagi sampai jam 5 itu emaknya udah, bapak orang tuanya itu pergi ke sawah. Nah setelah itu kemudian dia menggunakan uang itu untuk biaya adiknya yang sakit jantung. Jadi adiknya ini klep jantungnya nggak normal, ya. Nah dia perhatiin ibunya setiap hari kerja ke sawah. Dia self deradicalization. Itu kita bilangnya self deradicalization. Dia melakukan deradikalisasi sendiri. Jadi tanpa siapapun yang membantu dia melakukan self deradikalisasi. Dan dia ternyata ibunya seperti ini, setiap hari dia bekerja keras hanya untuk begini. Kok saya tega menyakiti dia? Terus sudah akhirnya dia bilang, oke, saya tidak mau lagi. Dia buka cadarnya, ya tidak berarti buka itu ya, itu kan keyakinan masing-masing orang. Tapi sebenarnya dia pakai cadar itu kan bukan karena kemauan dia juga, karena dia diinstruksi oleh pacarnya ini kan untuk pakai cadar. Maka dia bilang, oh ini ajarannya nggak benar. Udah dia buka, dia lepas, kemudian dia berubah. Sekarang dia sudah normal dan dia tidak lagi mau bergabung dengan kelompoknya. Itu self deradicalization. Jadi orang-orang ini sebenarnya kita nggak perlu pakai teori muluk-muluk, ya, nggak perlu pakai teori yang jelimet, nggak usah. Kadang-kadang yang simple itu bisa merubah dia kok. Yang penting ininya dia bergerak. Karena ada juga kasus letternis. Dia udah pernah sampai Syria. Yang ini laki, yang tadi perempuan. Dia udah pernah ke Syria. Terus kemudian di kelompok ini itu gak pandang pendidikan, gak pandang latar belakang. Tapi orang yang sudah ke Syria itu makomnya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi karena dianggap dia sudah pernah ke sana. Sementara orang-orang ini belum pernah ke sana kan. Jadi dia dianggap sebagai pimpinan. Ketika dia dilapas, dia diangkat tuh. Tadinya dia sudah kendor, karena kan saya ketemu dia sama istrinya. Saya bawa istrinya ke lapas karena setelah dia ditangkap setahun dia gak pernah ketemu istrinya. Terus saya tanya istrinya, kamu mau gak ketemu suamimu? Pengen sih mbak, gitu. Tapi caranya piye? Ya wes, kamu ikut aku, tak bawa kamu ke ketemu istrimu, suamimu. Tapi ongkosnya udah gak usah mikirin ongkos. Pokoknya yang penting kamu mau berangkat, ayo kita jalan. Udah, kita jalan, saya anterin dia ketemu suaminya. Masuknya itu memang pemeriksaannya luar biasa. Tapi gak apa-apa, kita jalan. Datang sana, ketemu istrinya, senang banget kan, senang banget gitu. Nah di situ dia udah kendor tuh,
pemahamannya dari kencang turun, ya kan? Turun karena dia lihat oh iya ternyata aku masih punya keluarga, aku masih punya anak, aku masih punya semua beban itulah ya sebagai suami. Nah tapi tetap kemudian ketika dia dipindahin ke lapas, dia diangkat sebagai leader karena dia yang pernah satu-satunya ke Syria, naik lagi kan, jadi itunya memang naik turun, ya kan, naik turun itu. Terus dia naik lagi, wah katanya aku dapat laporan dari petugas lapas, dia kencang lagi Mbak. Kenapa? Itu dihormatin dia, jadi ini kan recognition sebenarnya. Ini ada faktor psikologis ya, ada rekognisi, ada pengakuan terhadap dia, sehingga dia merasa naik ke awang-awang, ya kan? Ini kalau teorinya siapa? Yang itu psikolog itu bukan Freud, bukan. Itu yang ada 9 level kebutuhan manusia. Bukan Sigmund Freud ya? Bukan Sigmund Freud, dia siapa lupa. Itu yang apa? Kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan kenyamanan, keamanan. Itu tuh level. Nah dia itu kita bisa lihat dia, menganalisa dia dari level itu, dari apa tangga itu ya. Tangga psikologis orang itu. Nah itu dia mendapatkan pengakuan. Tapi ketika dia pulang dia dibebasin, saya yang jemput lagi. Saya jemput dia di penjara, saya bawa pulang dia. Saya pulangnya sampai bandara doang karena dia harus terbang kan, nggak mungkin saya anterin. Saya bilang kita jemput, kita anterin sampai bandara, kita pokoknya bangun komunikasi, terus kita jadi teman dia untuk curhat. Jadi saya nggak perlu ngasih uang apapun, pokoknya dia curhat, dia butuh teman buat ngobrol, kita selalu membantu menegakkan. Udah, akhirnya apa? Dia direkrut lagi sama teman-temannya. Istrinya cerita sama saya, Mbak, apakah orang kalau lepas dari penjara itu harus jadi temperamen, selalu jadi temperamen, Pak? Bilang kenapa memang? Suami saya itu marah aja bisanya. Saya bingung Mbak, gimana cara nanganin? Saya bilang kamu jangan kepancing, suamimu ini kan sebenarnya lagi transisi, lagi up and down, dia perasaannya lagi naik turun. Karena waktu dia di lapas dia bisa bisnis. Orang ini memang ahli bisnis, jago bisnis dia. Jadi di lapas pun dia bisa bisnis, dia bisa supply ke keluarga 10 juta tiap bulan dengan bisnisnya di dalam lapas. Kan di lapas diizinin bisnis. Tuh ya, ya itulah. Nah itu jadi dia bisa secara peran dia sebagai suami, dia bisa tetap mencukupi kebutuhan keluarga kan, walaupun dia ada di lapas. Nah ketika dia keluar dari lapas, dia nggak punya kerjaan, dia harus memulai semuanya dari nol, bingung. Yang kan dia marah, depresi kan sebenarnya. Dia stres, depresi, akhirnya pelariannya pelampiasannya marah doang kan. Istrinya, anaknya semua dimarahin. Nah istrinya ngadu sama saya, Mbak aku mesti gimana? Kamu harus menangin dia karena dia lagi transisi, lagi apa yang down. Biasa, ini semua orang kayak dia, bukan cuma dia doang. Semua orang nggak usah keluar dari penjara, ya nggak di penjara aja kalau nggak punya duit pusing, kan bisa marah-marah, apalagi yang keluar dari penjara. Dia susah buat kerja, yaudah kamu tenang. Tapi untungnya keluarganya itu ada. Nah ini keluarga juga jadi faktor penting ya untuk melakukan deradikalisasi. Keluarganya ada, keluarganya kemudian menstimulasi dia dengan biaya dengan dana besar. Dia kemudian bisnis jualan mobil second hand mobil bekas, mobil second hand ya. Dan sekarang dia meminta, dan sekarang duitnya dia lebih banyak dari saya. Ya, kemarin dia kirim, Mbak Dete, aku lagi doakan ya, aku lagi bangun rumah. Wih keren. Aku bilang, gimana nih? Di dekat rumahku, jadi Mbak Dete yang kan udah datang ke rumahku yang ini, nanti nggak jauh-jauh dari situ. Oke, Mbak Dete kalau mau bangun boleh loh di sebelah rumahku. Piro, aku bilang, berapa itu belinya? Sawah kan 145 juta Mbak, ukurannya 8x13. Nah, itu nggak ada. Itu nggak sebanyak gitu. Mbak Dete bohong, serius. Aku bilang, duit kamu lebih banyak dari saya. Nah itu artinya, dan dia sejak dia kan kemudian dia bisnis tuh, pokoknya dia memang ahli bisnis ya, jago bisnis memang. Apapun di tangan dia jadi duit, gitu. Apapun di tangan dia jadi duit kan. Pokoknya apa aja deh, bisnis sarang burung, bisnis kambing, bisnis kopi, memang keluarganya bisnismen. Jadi insting bisnisnya dia nih jalan gitu kan. Nah terus ketika sama kelompoknya dia mau narik lagi kan. Karena dia punya duit kan, kelompoknya mau narik lagi, terus dia bilang nggak mau saya, gitu kan. Oh kamu jihadis jihadis dinar, tahu kan? Jihadis dinar artinya jihadis yang cuma mikirin nyari duit.
Pikirannya dia udah nggak ke jihad lagi, pikirannya nyari duit. Dia bilang, saya nggak peduli kalian mau ngatain saya jihadis dinar apa enggak. Buat saya itu udah selesai. Nah ternyata apa? Dia lulusan pesantren. Ya, anak ini lulusan pesantren. Nah ketika dia coba diyakinkan lagi dengan menggunakan ayat-ayat, dia balikin lagi. Dia bilang gitu, sekalian menginterpretasikan Quran itu salah. Karena ayat itu bunyinya begini-begini. Saya ini lulusan pesantren, jadi saya tahu ayat dari makna dari ayat ini tuh artinya apa. Dia ajarin, itu tuh maksudnya begini. Jadi dia ngajarin. Jadi kalau kalian mencoba mempengaruhi saya, maaf, nggak sukses. Karena saya udah tahu ayat itu artinya apa. Gitu. Nah itu jadi, dan dia nggak ada yang deket, nggak ada yang dampingin loh. Dia jalan sendiri dan dia self deradikalisasi juga, gitu. Jadi makanya saya bilang kita nggak perlu teori muluk-muluk, ya, nggak perlu bikin teori yang susah-susah. Yang penting kita ada di dekat dia, menjadi teman, menjadi tempat dia curhat, memberikan solusi kalau dia perlu solusi, gitu ya. Dan saya menghindari misalnya setiap hari monitoring, enggak. Saya kontak-kontak dia kok lagi butuh aja, tapi tetap kita jaga. Ya. Saya gini, Mas, ini bom Mabes Polri ini sopo. Sopo yang melakukan gitu kan, jaringan mana nih? Wah Mbak Deto, aku mau nanya Mas, dulu lu dicuci otaknya kayak apa sih? Bilang dulu kamu itu dicuci otaknya kayak apa sehingga kamu memutuskan untuk pergi ke Syria? Apa yang dia sampaikan oleh perekrutmu? Kalimat apa yang dipakai? Omongan apa yang dipakai? Tolong kasih tahu saya karena saya mau mencoba mengkaji itu, gitu kan? Saya mau mengkaji narasi-narasi yang dipakai itu. Ya susah Mbak Deto, ini soal ideologi susah juga. Kadang-kadang nggak masuk akal. Kadang-kadang nggak masuk di akal, tapi ya itu memang, dan kita dicuci otak dan sampai kita yakin gitu. Kalau Mbak Deto mikir, Mbak Deto pasti geleng-geleng karena itu nggak masuk akal, tapi ya itulah ideologi. Terus tadi saya diajarin sama dia, Mbak Deto, ini catatan juga buat teman-teman kalau kalian mau melakukan deradikalisasi ya terhadap orang-orang ini, jangan melihat itu dari kacamata kita. Dia bilang gini sama saya, Mbak Deto itu kan saya bilang gini, Mas sampai yang cukup ya, jangan bikin aneh-aneh lagi. Delok kan aku di rumah dia, tuh anakmu ada 5 anakmu ada 5, istrimu iki waktu kau di penjara dia yang jatuh bangun hidupin anak-anakmu. Aku bilang jadi sudah cukup, kamu jangan lagi melakukan aksi itu, oke? Terus kedua, sekarang pemerintah udah punya penjara namanya Karanganyar itu untuk teroris. Kamu tahu Mas, one cell one man, one man one cell, artinya satu orang satu sel satu orang. Selnya itu 24 jam CCTV. Dan kamu tidak boleh ketemu siapapun. Jadi seumur hidup tahanan lo 3 tahun, 3 tahun lo hanya sendirian di dalam sel itu dan gak ketemu orang. Jadi lo bisa mati gila. Kamu bisa mati gila di dalam situ. Membunuhnya kan nggak pakai ditembak, cukup stres aja, depresi, mati kan. Kamu bisa mati gila. Dia ketawa, aku diketawain. Mbak Deto, kenapa? Itu kan cara Mbak Deto berpikir. Itu kan cara Mbak Deto berpikir seperti itu toh, iya. Tapi cara kita berpikir lain dari cara Mbak Deto berpikir. Kamu cara berpikir kalian kayak apa dengan ceritaku tadi itu? Ya kalau cara Mbak Deto berpikir bahwa saya akan mati, akan gila, akan ini, akan itu dengan kondisi sel yang seperti itu. Iya. Nah itu kan cara Mbak Deto berpikir. Cara kita berpikir berbalik dari cara berpikir Mbak Deto. Gimana cara berpikir kalian? Ya semakin sulit ujiannya, semakin keras ujiannya, semakin tinggi makom kita di mata Tuhan. Jadi justru itu yang kita cari. Ya, terbalik. Justru itu yang kita kejar Mbak Deto. Kita dipukulin, kita tenang aja, kita nggak merasa sakit. Karena apa? Makom kita makin tinggi, derajat kita makin tinggi di mata Tuhan. Justru kalau kita mati, kita sahid beneran. Ya, jadi itu catatan saya, jangan melihat dari kacamata kita. Nah, saya melihat banyak dari kita ini melakukan counter radikalisasi, narasi counter narasi. Itu kita melihat dari kacamata kita kan, tapi kita tidak melihat dari kacamata mereka. Dari kacamata mereka pasti terbalik, makanya kita bilang orang pada gila apa gimana, ya kan? Tapi justru kegilaannya ini yang harus kita pahami gitu loh. Narasi-narasi gilanya ini yang harus kita pahami. Oh, narasi dia misalnya kayak gitu, makomnya semakin tinggi. Oke, kalau gitu gimana kita mendekonstruksi makom ini, gitu loh, ya kan? Gimana, apa iya kamu bakal masuk surga? Dari mana kamu tahu? Misalnya jaminannya apa kayak gitu. Siapa yang ngejamin kamu? Kan urusan surga neraka itu hak prerogatifnya Tuhan. Memang Tuhan udah ngomong sama kamu, kan kayak gitu-gitu. Nah itu jadi kita harus tahu narasi dia dan kegilaan-kegilaan yang menurut kita narasinya itu nggak masuk akal. Memang benar kalau kita dengerin narasi dia nggak masuk akal.
Contohnya, ini menarik, saya ketemu perempuan, dia udah kawin. Ini narasi juga, bagian dari narasi indoktrinasi otaknya dia ya. Dia udah kawin, udah punya suami. Terus suaminya ditinggalin. Dia kawin lagi sama lelaki lain. Saya bilang, lah kamu kan belum cerai. Kamu ini kan pakai pakaian begini, pakaiannya syar'i ini, panjang semua ketutup lah ya, mata doang ya kan. Saya bilang, itu kan menunjukkan bahwa pemahaman keislaman kamu seharusnya lebih baik dari kita. Kenapa kamu menikah lagi dengan lelaki lain sementara kamu belum cerai dengan suamimu? Saya bilang, loh, saya kan sudah cerai, udah secara otomatis putus mbak dengan suami saya, udah nggak ada lagi ikatan antara saya dengan dia. Dasarnya kamu nyatakan putus ya karena kita beda ideologi. Jadi dia dan saya beda ideologi. Itu sudah otomatis memutuskan hubungan antara saya dan dia. Tanpa saya mengucap, tanpa ada talak, tanpa ada proses persidangan, maka itu sah, saya sudah bercerai dari dia. Dalam hukum Islam kan nggak begitu kan, harus ada talak dulu kan, harus ada kesepakatan orang cerai, ya kan? Nah itu enggak, dia cerai sendiri aja. Terus tadi saya bilang, oke, kamu dari mana uang kamu selama di lapas ini? Dia kan di penjara. Siapa yang menghidupi kamu selama kamu di sini? Uang dari mana untuk biaya hidup kamu selama di lapas? Itu mantan suami saya. Lah itu duitnya diterima. Duitnya diterima tapi tidak diakui sebagai suaminya. Jawabannya apa? Ya mungkin dia infak ke saya. Itu. Nah itu kan gila. Menurut kita kan nggak masuk akal. Nah pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal ini yang harus kita pelajari. Terus kemudian gimana kita mengcounter narasi yang tidak masuk akal itu. Jadi jangan kita bilang, lu salah karena dalam hukum perkawinan itu nggak boleh begitu gini. Itu nggak mempan sama dia, nggak masuk lah itu. Itu kan kita kan lain lagi, gitu kan. Itu kan sistem dalam hukum kalian, hukum togut kalian sistemnya begitu. Hukum kita begini. Jadi kita punya dua hukum yang berbeda kan, artinya. Nah hukum, kalau kita mau menderat orang ini kan jangan pakai hukum kita, pakai hukum dia gitu. Saya jadi ingat Nabi Muhammad dulu ya, ini bagus nih. Artinya gini loh, Nabi Muhammad memberikan kita contoh ketika perang Khandaq itu ada salah satu orang Yahudi yang berkhianat. Jadi sebenarnya perang Khandaq itu kan dia bangun parit lingkaran kan, orangnya di tengah. Tapi kan nggak mungkin orang pada loncat ke sini kan pasti ada jalannya tuh untuk menuju ke tengah, ya kan? Jadi ada jalan ke tengah. Nah itu rahasia yang musuh tidak boleh tahu. Tapi ternyata jalan rahasia itu diboncorin sama seorang Yahudi. Jadi si Yahudi ini ngasih tahu ke lawannya bahwa itu ada jalan yang nyambung ke paritnya, ada jalan yang nyambung dari daratan ke tengahnya ini. Jadi nyerangnya dari situ. Jadi diseranglah pasukan Muslim waktu itu. Kena lah, banyak jadi korbannya. Nah Nabi Muhammad pimpinannya kan, Nabi Muhammad bilang siap ngaku. Pokoknya kan dulu dia kan Nabi Muhammad kan ditakutin. Coba suruh ngaku siapa yang membocorkan rahasia ini. Ini pasti ada yang bocorin. Nggak mungkin nggak ada yang bocorin. Pasti ada yang bocorin rahasia. Ngaku aja, nggak usah. Kalian nggak usah ngomong pun saya tahu. Kata Nabi Muhammad. Kalian nggak usah kasih tahu saya tahu siapa pelakunya. Jadi saya minta kalian jujur aja. Siapa? Akhirnya ngaku lah si Yahudi. Yahudi ngaku. Terus kemudian dia dihukum. Dia dihukum dengan hukumnya dia sendiri. Nah si Aisyah nanya, kenapa kamu menghukum? Kan kita nih orang Yahudi pada zaman itu kan hukum syariah Islam yang berlaku, ya kan? Kenapa si Aisyah nanya, kenapa dia tidak dihukum dengan hukum syariah Islam? Padahal kita menggunakan hukum syariah Islam. Kenapa kamu menghukum dia dengan hukuman yang lain? Terus Nabi bilang, dia kan orang Yahudi, kenapa kita hukum pakai hukum syariah Islam? Hukum syariah Islam tidak berlaku untuk dia. Hukum dia adalah hukumnya Yahudi. Terus kenapa kamu hukum berat mereka dengan kan semuanya dibunuh ya sama Nabi yang laki-laki dibunuh. Terus kata Nabi, tidakkah saya memberikan hukuman yang lebih ringan? Coba kamu baca hukumnya dia. Kalau melakukan pengkhianatan hukumnya apa? Semuanya harus dibunuh, laki, perempuan, anak harus dibunuh. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad hanya membunuh para lelakinya, tidak membunuh anak dan perempuan. Ya kan? Nah maksud saya tarik ke situ adalah Nabi Muhammad menghukum mereka itu, ini pembelajaran bagus buat kita. Tidak menggunakan hukum kita, tapi dia menggunakan hukum dia. Nah ini kan orang-orang ini kan punya hukumnya sendiri nih, ya kan? Karena dia punya hukumnya sendiri. Kalau kalian pelajari hukum dia itu hukum-hukumnya yang kadang-kadang kita mikir kok kalian bisa mikir gini ya, gitu loh. Hukum Islam mana yang ngajarin kayak begini? Karena dalam hukum Islam itu nggak ada, gitu kan? Nah artinya dia kan punya hukum Islam versi mereka.
Hukum Islam kita kan versi general, versi standar hukum Islam standar hukum Islam menurut Islam, ya kan? Versi Islam. Nah, tapi dia punya standar hukum Islam versi kelompok ini. Nah, jangan kita pakai hukum standar kita untuk menderat dia, pakai hukum dia untuk menghukum menderat dia gitu loh maksud saya. Kayak seperti Nabi menggunakan hukum Yahudi untuk menghukum orang Yahudi. Karena dia bisa gini, kalau kalian masuk, kalau udah dekat ngobrol sama orang itu pokoknya hukumnya nggak masuk akal lah. Hukum perkawinan misalnya, kan banyak dari mereka kawin yang orang tua nggak tahu, cukup pakai telepon, ya kan? Lakinya di mana, perempuannya di mana, nikahnya lewat telepon. Padahal dia dan orang tuanya tidak tahu, orang tuanya sama sekali tidak tahu. Padahal dalam hukum Islam, perempuan kan tak bisa dinikahin tanpa wali. Walinya itu kalau masih ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua, paman dari pihak bapak. Kalau nggak ada paman dari pihak bapak, baru pihak ibu. Pihak ibu nggak ada, baru kakak laki-laki. Gitu kan? Kan aturannya ada tuh jelas tuh dalam Islam. Nah tapi mereka enggak. Ya Syiah. Dia bukan Syiah. Jadi kalau Syiah tuh cuma gandengan tangan beda juga, dia juga Syiah alirannya beda-beda. Syiah alirannya beda-beda juga. Nah itu artinya gini, mereka kan bukan Syiah. Jadi hukum mana yang mereka pakai itu yang kita lihat. Dan kita mungkin counternya pakai logika. Jadi logika kalian tolong diperkuat. logika argumentasi ya, akal, pakai akal aja udah. Itu harus kuat jadinya. Nah itu mereka pokoknya hukum perkawinan misalnya aneh deh pokoknya. Terus hukum itu tadi hukum jihadnya aneh. Nah itu jadi kita pelajari hukum-hukum yang mereka pakai. Nah kita counternya dengan hukum dia sendiri, hukum yang dia buat. Karena kalau kita paksakan standar kita ke hukum mereka, nggak masuk, nggak kena, gitu. Nggak mempan juga. Jadi ini kamu melanggar karena yang benernya begini, ya itu kan lu. Karena saya pernah dibilangin sama dia, Mbak ini kan aktivis kan ya? Iya. Mbak tahu HAM kan? Iya. Mbak tahu kan bahwa perbedaan pendapat itu harus dihargai? Iya. Jadi tolong hargai pendapat saya. Tolong hargai perbedaan antara saya dan Mbak. Mbak punya prinsip seperti itu, saya punya prinsip seperti ini, dan kita saling menghargai dan kita tidak saling mengganggu. Repot kan kalau kita digituin. Nah kalau udah kayak gitu selesai, ya kan? Tapi kan kita nggak bisa selesai begitu aja. Kita harus mengejar juga nih orang, karena dia punya mazhabnya beda kan, pemikiran mereka beda, dan dia keras, ini perempuan. Dia justru yang melit suaminya itu, jadi dia merasa kalau menurut saya ya, dia merasa seperti zaman Nabi Muhammad ketika Muhammad menikah dengan Khadijah, karena dia lebih tua dari suaminya satu, dan dia bisnismen, suaminya orang biasa aja gitu. Jadi dia yang sebenarnya secara ekonomi dia kuat. Jadi dia mungkin sedang mengimajinasikan dirinya dengan mengasosiasikan dia seperti Nabi Muhammad dan Khadijah. Nah kayak gitulah ya. Kan saya juga pernah tanya, waktu suami Anda pergi ke Syria, Anda ikhlasin gitu? Iya, saya kan seperti Siti Hajar. Ngapain? Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di padang pasir, saya bertanya, apakah ini karena perintah Tuhan? Dia nanya gitu juga loh ke suaminya. Jadi sama seperti Siti Hajar bertanya pada suami, apa ini karena perintah Allah? Iya, ini karena perintah Allah. Sudah silakan. Nah itu dia jadi, ya itu dia merasa dirinya seperti Siti Hajar ketika ditinggal Ibrahim. Saya bilang capek deh. Kan saya langsung aduh. Kalau Nabi Ibrahim memang perintah Allah. Nah kalau kita nggak tahu ya ini perintah Allah apa bukan, tapi please gitu. Nah tapi kita kan harus memahami sejarah berpikir dia. Kalau cara berpikir kita udah pasti kita bilang lu gelo banget gitu ya. Tapi nah itu cara saya diingatkan sama yang ini ya, Mbak Deta itu jangan melihat dari kacamata Mbak Deta. Kalau melihat dari kacamata Mbak Deta ya udah pasti kita salah, pasti beda, bukan salah, pasti beda, dan kita mungkin dianggap ya tadi nggak masuk akal. Tapi itulah ideologi, gitu kan. Jadi Mbak Deta harus memahami kami dari kacamata kami. Dia bilang harus melihat kami dari kacamata kami, baru Mbak Deta bisa paham. Dia bilang baru Mbak Deta bisa paham dan bisa ngejarnya itu kemana, maksudnya merubah itu gimana. Jangan lihat dari kacamata Mbak Deta. Nasihat saya itu. Jangan menggunakan, kalau menurut saya ya, kalau memang kita punya pengen melakukan derat terhadap kita,
kita harus pintar berstrategi juga. Jangan paksakan, misalnya ini kedaulatan seksual, pakai bahasa-bahasa yang sebenarnya yang tidak membuat mereka jadi resisten. Bahasanya itu jangan pakai bahasa yang resisten. Kedaulatan seksualitas, apa nih tuh? Ya kan, apa yang kamu maksud? Udah dari kalimatnya aja udah langsung bikin dia ngeri ya. Itu jangan pakai kalimat-kalimat yang pakai kalimat-kalimat yang Islami lah. Jadi maksudnya gampang, mereka bisa terima, ya kan? Karena dia pakai simbol-simbol agama, kalian juga harus pakai simbol-simbol agama, itu maksudnya, ya kan? Misalnya cerita-cerita apa iya perempuan dalam Islam itu sebenarnya second citizen, ya, atau orang kelas 2. Contohnya Nabi, Siti Hawa dulu lah, ya kan? Siti Hawa itu sebenarnya sejarahnya kayak apa sih? Nah, kita pelajari dulu ya. Terus Siti Hajar, Siti itu semua Siti lah ya. Nah, kalau saya melihat sebenarnya saya sendiri sebagai orang Islam ya, ketika mengkaji para perempuan Islam ini, perempuan dalam sejarah Islam, perempuan yang ada di Al-Quran lah ya istilahnya, itu saya melihat sebenarnya Tuhan ini nyiptain para perempuan ini dan kemudian masuk dalam sejarah di Al-Quran itu kan. Quran itu kan sebenarnya cerita juga isinya, bukan cuma hukum, cerita, dan bukan cuma petunjuk keimanan. Itu kan juga ada cerita di situ kan, banyak ceritanya malah kan. Nah, sebenarnya Siti Hajar, Siti Hawa, Siti Maryam, Fatimah, Khadijah ini fungsinya apa sih bisa ada di dalam Al-Quran? Peran dia itu apa? Sebenarnya kalau kacamata saya melihat ya, dia ini sebenarnya simbol atau aktor-aktor yang memang yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi guidance bagi para perempuan, ya kan? Kalau kacamata saya melihat perempuan-perempuan ini bukan perempuan kelas teri, ini perempuan kelas berat semua. Siapa yang bisa menjadi Siti Maryam coba? Ada nggak orang yang sanggup hari ini menjadi Siti Maryam? Nggak ada yang bisa. Siapa yang berani hamil tanpa suami? Ya kalau sekarang maksudnya kan beda ya konteksnya. Nah, itu kan ini bukan perempuan kelas kalau saya melihat para perempuan yang ada di Al-Quran ini bukan perempuan kelas sembarangan. Ini perempuan kelas berat semua yang sebenarnya dia adalah model, role model buat kita perempuan. Dia role model buat kita perempuan untuk menjadi seperti itu gitu ya. Misalnya kayak Siti Hajar, perjuangan Siti Hajar itu kan, haji itu kalau menurut saya ya, kacamata saya melihat proses haji. Haji itu adalah penghargaan kita kepada perempuan, ya kan? Buat saya melihat proses haji itu bukan semata-mata lari dari Hajar Aswad dari Safa ke Marwah, itu bukan. Itu sebenarnya, dan kenapa lelaki harus melakukan itu? Jadi kalau misalnya itu perempuan ya perempuan aja, karena Siti Hajar yang melakukan perempuan kan. Tapi kan semua orang, baik laki, perempuan, kecil, muda, semua harus mengikuti proses yang dialami oleh Siti Hajar. Artinya Siti Hajar ini bukan perempuan sembarangan, ini role model. Dia ini perempuan yang luar biasa, perempuan yang keimanannya, ini kan keimanan. Kalau dari kita lihat dari sisi keimanannya itu kepada Tuhan udah mentok. Ini gila-gilaan itu udah gila-gilaan. Udah siapa yang kuat dilepas di padang pasir sendirian? Iya. Ya, enggak ada apa-apa. Tapi dia hidup, ya kan? Artinya perempuan mampu kok, ya kan? Itu contoh bahwa perempuan mampu dalam situasi apapun. Perempuan bisa hidup, bisa survive. Contohnya Siti Hajar, ya kan? Jadi buat saya itu semua perempuan adalah role model. Role model itu perempuan-perempuan kuat, perempuan-perempuan yang luar biasa yang gak ada tandingannya. Nah terus dia bisa seperti itu, dan semua laki-laki harus menghargai perjuangan Siti Hajar, karena itu semua orang harus melakukan hal yang sama seperti Siti Hajar. Jadi saya makanya, nah itu mungkin yang harus kita pelajari dulu nih ketika kita meng-counter para perempuan ini, ya kan? Jadi kita harus pelajari, tapi bukan sekedar ritual. Ini kan kalau kita lihat aja orang mungkin yang dianggap haji nggak mabrur ini karena yang dia jalani hanya ritualnya, tapi tidak ada esensi, tidak memahami esensi di balik ini semua. Nah, yang kita harus pelajari adalah esensi di balik semua gerakan-gerakan itu, ya kan? Misalnya kita melempar jumroh, ya kan? Itu kan sebenarnya kita mengusir setan. Tapi setan dari mana? Masa setan di situ kita usir? Kan enggak. Sebenarnya yang kita lempar batu itu sebenarnya kita lempar ke dalam. Kita menghilangkan setan yang ada di dalam diri kita. Kita menghilangkan itu semua, kemudian menolkan menghilangkan nafsu. Kan setan isinya nafsu sebenarnya kan. Nafsu macam-macam deh, segala nafsu itu kan yang mengendarai setan, yang menguasai setan. Nah, itu kita menghilangkan, melepaskan semua itu nafsu itu dari kita. Nah, itu kan esensinya sebenarnya. Jumroh itu cuma simbol, itu simbol sebenarnya. Tapi esensinya yang dari gerakan ini sebenarnya esensinya. Nah, saya rasa mungkin
perempuan-perempuan, karena orang ini, para jihadis perempuan ini, para mengakunya jihadis ya, para perempuan-perempuan ini mereka menggunakan Nusaybah bin Ka'ab sebagai role model dia. Role model dia adalah si Nusaybah ini adalah perempuan. Karena Nabi kan dulu perang selalu ngajak perempuan, ya kan? Artinya perempuan tidak bukan cuma di rumah ngurusin dapur kasur sumur, ya kan? Karena pada zaman Nabi setiap dia perang itu selalu dibawa perempuan. Jadi ada perempuannya di dalam kelompok mereka itu. Bukan cuma untuk mengurusin nafsunya para laki-laki gitu loh. Maksudnya ini kan pada bersuami nih, ya kan, beristri. Nah istri-istrinya ikut perang. Tapi bukan berarti si istri di situ ngikut cuma untuk memenuhi kebutuhan seksualnya si suami, bukan. Tapi dia juga ikut mengatur logistik perangnya, membantu perangnya. Nah si Nusaybah ini dia lari ke medan perang ketika Nabi pernah kan hampir mati dia kan, hampir dia jatuh sampai giginya patah. Nah ketika Nabi mau dibunuh, si Nusaybah dengan panjinya itu dia yang menghalangi. Nah itu menjadi hero bagi kalangan si perempuan-perempuan jihad di sini gitu, perempuan dari kelompok ini. Dia melihat bahwa Nusaybah aja yang perempuan, jadi role modelnya dia tuh si Nusaybah gitu. Tapi mungkin kalian bisa pelajari si Nusaybah kenapa ngikut, ya kan? Dan kenapa si Nusaybah ada di tengah lapangan ketika itu terjadi gitu kan. Nah itu mungkin harus kita pelajari sehingga kita mendekonstruksi itu. Jadi bahwa Nusaybah itu di situ karena memang sudah tidak ada lagi. Jadi semua orang sedang sibuk misalnya berperang, menghadapi musuh masing-masing, sehingga ketika Nabi dalam kondisi posisi seperti itu tidak ada yang bisa nolongin dia. Nah Nusaybah melihat itu gitu loh. Jadi tanpa berpikir panjang dia langsung, ini panggilan kemanusiaan dia aja ya, apalagi itu Nabi kan, dia langsung ke sana. Tapi tidak berarti bahwa perempuan itu tidak dalam kondisi emergensi. Itu dalam kondisi emergensi memang kan, artinya emergensi melindungi Nabi, tapi tidak dalam kondisi emergensi ketika perempuan harus turun berperang. Nah kan mereka menganggap Indonesia ini udah pada kondisi emergensi, makanya fardu ain, perempuan itu jadi fardu ain hukumnya. Dan kan memang dalam hukum Islam ketika terjadi perang melawan Islam semua fardu ain, laki-laki maupun perempuan wajib hukumnya. Nah kalau kalian tidak ikut berperang, itu kalian akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan nanti. Nah orang-orang itu berpikirnya seperti itu. Jadi ayat-ayat itu. Nah saya pikir kita harus perempuan-perempuannya dulu lah. Perempuan dalam kitab itu kita pelajari konteksnya dia, konteksnya, terus juga esensi di balik itu semua. Nah itu yang kita pakai untuk kembali mendekonstruksi dia. Apa iya perempuan harus begini? Apa iya kamu harus membunuh gitu? Apa iya jihadnya itu seperti itu? Karena sahabat-sahabat ini jihadnya Siti Maryam kayak dia kan berjihad juga tuh, lari sana lari sini, ya kan? Untuk memberikan minum anaknya yang nangis, itu kan jihad dia juga. Nah apakah jihad seperti itu? Apakah jihad harus membunuh orang? Nah itu contohnya, kalian carilah contoh siapa yang perempuan yang ikut perang gitu. Jihadnya dia dalam kondisi apa dia kemudian berjihad. Kan kalau di Quran kan kondisi jihad itu 3 ya, ketika tanah kita direbut, ketika kalau nggak salah ada 3 lah waktu itu. Sekarang saya ditanya oleh pendeta itu, saya jawab ini dalam Quran ada 3 gitu kan. Nah jadi itu kondisi itu. Apakah Indonesia memang dalam kondisi seperti itu sehingga kalian merasa fardu ain turun? Nah itu, jadi kita memang harus belajar juga, yaitu jangan membaca Quran dengan teks dan juga sejarah Quran dengan teks, tapi konteksnya juga harus kita pelajari supaya ketika kita berargumentasi dengan orang-orang ini kita nggak kalah gitu loh. Ntar kita ditanya itu ada hadisnya, oh iya ya, ntar kita yang kebawa kan repot. Nah itu kalau yang milenial gimana kita tidak terpengaruh, saya rasa milenialnya harus cerdas. Begini, kalian ini kan generasi milenial nih ya, yang milenial ya kan, milenial jangan ngaku ya, jangan ngaku milenial. Nah, jadi kalian lebih paham sebenarnya di usia-usia milenial itu apa yang kalian, gejolak apa yang kalian alami, ya kan? Kalau yang kita pahami adalah orang-orang yang masih di fase milenial ini, mereka masih melakukan pencarian jati diri, ya kan, masih emosional, terus dia juga tidak
percaya aja ketika misalnya satu doktrin diikuti nama dia percaya, tidak kemudian mencari perbandingan, gitu kan. Nah, kalian ini milenial dan tahu gejolak yang terjadi di dalam diri kalian. Nah, itu mungkin bisa kalian petain tuh, bisa dibikin apa namanya peta diri, ya. Peta diri gejolaknya milenial apa sih? Misalnya masih butuh pengakuan, masih dalam pencarian jati diri, apa butuh siraman rohani atau ingin menjadi muslim. Nah, itu kalian petakan dulu supaya kalian bisa memahami orang apa tuntutan atau kebutuhannya kaum milenial ini apa sih sebenarnya. Ya, dari situ kalian bisa melakukan apa namanya upaya-upaya untuk mengcounter. Karena gini, orang tua disuruh memahami milenial kan beda, kita nature-nya kita kan beda. Kita ini bukan, dulu kita pernah muda memang, zaman kita muda kita pernah muda, tapi itu kan zaman dulu kondisinya beda dengan sekarang. Dulu nggak ada internet, sosial media nggak seperti sekarang. Ini kan sekarang sosial media kan open banget, informasi banjir banget gitu ya. Nah, kalau zaman kita kan nggak ada boro-boro telepon fax, telegramnya cuma selembar kayak gitu. Nah, beda gitu. Nah, sekarang ini kalian di masa sekarang itu kira-kira kalian cek bisa gini, kalian melakukan pemetaan dulu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diri itu apa aja yang dihadapi oleh para milenial ini ya. Misalnya kalau teori siapa tuh yang 9 tangga itu? Maslow. Pintar. Teori Maslow. Nah, anak-anak muda itu adanya di mana nih di teori Maslow ini? Yang dia butuhkan tuh apa? Nah, setelah itu kalian bisa lihat, oh kalau dia di sini berarti, karena kan orang beda-beda ya, tergantung. Kalau kalian kemarin nonton yang Sapa Indonesia Malam, itu ada Mbak Deborah, dia ahli grafolog, ahli membaca tulisan. Nah, dia bilang antara kasus Mabes Polri dengan, walaupun dia kan meninggalkan, dua-duanya meninggalkan surat wasiat nih. Nah, tulisan tangannya itu beda. Kalau yang Mabes Polri itu gejolak kemarahan, dia marah banget. Jadi dari tulisannya itu tersirat rasa kemarahan dia terhadap situasi, ya kan? Artinya dia sebagai anak muda sebenarnya pengen punya andil, pengen melihat Indonesia jauh lebih baik gitu ya. Nah, tapi caranya gimana? Nah, kalau dia kan caranya ke Mabes Polri. Nah, itu kan bisa kita bilang apakah kita menyelesaikan misalnya galaunya dia adalah masalah kemiskinan. Apakah ke Mabes Polri jalan keluarnya kan enggak. Misalnya anak-anak muda melihat kemiskinan. Caranya gimana untuk memecahkan kemiskinan? Kita mungkin nggak bisa merubah Indonesia yang miskin ini misalnya, kantong-kantong kemiskinan di Indonesia yang luas ini, kan nggak mungkin. Ya udah kita bikin aja small is beautiful, ya kan? Yang kecil-kecil dulu yang kita buat. Misalnya ini di depan mata kita ada orang miskin, ya udah kita bantu aja dulu yang di situ. Ngapain kita mimpi yang gede-gede, ya kan? Tapi kan small dan yang ngerjain banyak kan lumayan, ya kan? Jadi makin banyak gitu kan. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Jadi kita sebagai kalian milenial yang lebih tahu ya. Terus kita petain faktor internal diri, kebutuhan anak muda itu sebenarnya apa. Nah, kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang bisa mendorong orang ini apa? Misalnya kayak sosial media. Sosial media ini kan terbuka banget. Ini ada faktor eksternal sosial media yang harus kita hitung karena orang bisa dapetin informasi apapun tanpa saringan, ya kan? Tanpa saringan, dan artinya kita harus melakukan misalnya digital literasi, ya kan? Kita melakukan semacam membangun daya kritis anak-anak milenial, ya kan? Jadi jangan cuma informasi satu kita telan itu dianggap sebagai kebenaran. Apa iya itu benar? Kan kita cross check lagi dengan informasi lain. Nah, kayak gitu. Jadi kita mengidentifikasi dulu internal eksternal, setelah itu kemudian kita bentuk polanya. Pola strategi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan membentengi internal dan mengatasi internal dan eksternal ini. Internal misalnya kemiskinan, budaya, karena itu yang tadi ya, motivasi perempuan itu bukan cuma ideologi. Politik, ekonomi, budaya, sosial, psikologis, itu semua yang menjadi motivasi mereka untuk bergabung. Misalnya gini, ada salah satu kasus perempuan, dia hijrah ke Syria, sederhana aja sebenarnya, karena dia diindoktrinasi bahwa pengajian ala NU itu bid'ah, ya kan? Jadi yasinan, tahlilan itu bid'ah. Jadi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dia diindoktrinasi seperti itu tuh, karena dalam zaman Nabi kagak ada yang kayak begitu. Ya memang kan ada zaman Nabi, orang belum ada NU. Nggak ada kan, jadinya ada NU nggak ada Muhammadiyah ya, jadi nggak ada tradisi-tradisi begitu, ya kan? Islam aja baru berkembang kan. Nah, tapi itu kan yang disuntikan kemudian.
Dan perempuan itu kemudian memutuskan untuk pergi dari Indonesia karena dianggap Indonesia darul kufur. Karena kan dia Jawa Timur itu kan kantongnya NU. Iya. Di mana-mana tahlilan kan, ya kan, di mana-mana tahlilan yasinan itu pasti tuh, ya kan, nah, kantongnya NU. Nah dia tinggal di lingkungan kantong NU dan dia berusaha meyakinkan bapaknya bahwa itu bid'ah. Tapi bapaknya bilang, kalau aku berhenti yasinan gimana tetangga memandang? Kan aku dianggap aneh. Enggak, ya udah, ini keyakinanku, aku tetap jalankan yasinan. Dan di situ, dan ini intoleransi juga, karena di situ ada orang Hindu yang punya patung di rumahnya. Biasalah orang Hindu kan pasti punya mural kan, selain dia, ya itu haknya dia lah. Kalau kita boleh punya masjid, masa dia nggak boleh punya mural, ya kan? Nah itu dia merasa bahwa oh ini kampung udah kafir banget, satu yasinan, tahlilan, udah gitu ada orang Hindu lagi kan, yang sembahyang di situ, udah ini darul kufur, udah ini udah top POPBGT di darul kufur. Apalagi ada transgender. Masuk ke situ makin lengkap, langsung jadinya dia langsung udah dia mau pindah ke darul Islam. Nah, dia baca propagandanya siapa? ISIS itu, Darul Islam di Syria tidak ada praktek-praktek yang kayak begitu, jadi dia terpanggil lah. Dan dia kemudian memutuskan meninggalkan orang tuanya, dia pergi ke Syria. Tapi baru sampai Turki sih dipulangin. Tapi ini dia buruh migran awalnya, dia dulunya buruh migran. Dan dia bisa berani. Saya tanya, berapa lama di Turki? Kan dia nggak bisa masuk karena perbatasan itu udah ditutup. Dulu orang bisa lalu lalang sebelum kasus Turki dibom. Desember tahun berapa itu Turki pernah dibom kan? Terus setelah itu pemerintah Turki ketat menutup semua pintu masuk yang ke Syria. Jadi bordernya ini, perbatasannya ini ditutup, nggak bisa sembarangan masuk. Nah karena udah ditutup, dia ini nggak bisa langsung nyebrang kan? Jadi di Turki dia selama setahun. Saya tanya, kamu hidup di Turki setahun dari mana? Karena kan di Turki mehong juga, dia nggak punya keluarga di Turki, ya kan, dia harus sewa apartemen, biaya hidup gitu kan. Dia ini naluri buruh migran ya, bukan menghina mengecilkan. Naluri dia sebagai buruh migran, dia langsung jadi pekerja migran, mencari-cari informasi di dunia, di medsos itu gitu. Dia kemudian, ya karena dia buruh migran, dia bisa bahasa Inggris kan di Hong Kong, di Taiwan kan pakai bahasa Inggris kan, jadi dia bahasa Inggrisnya bagus. Dia lihat, dapat lowongan, dia melamar, jadi buruh migran. Nah dia berdua, perempuan dua-duanya. Yang satu bukan buruh migran, dia perempuan biasa. Jadi ini berdua berbagi peran. Yang ini nyari duit, yang ini ngurusin domestik. Nyuci, nyetrika, masak, ini urusan dia. Yang ini urusan nyari duit, dia bagi peran. Sampai menunggu sampai dia bisa lewatin perbatasan. Tapi sebelum melewati perbatasan udah ketangkap dulu. Jadi dia dipulangin ke Indonesia. Ketemu saya yang pulangin dia pulangkan ke rumahnya nih, 2 orang ini saya pulangin. Jadi ya itu perempuan ini luar biasa ya nekatnya ya. Jadi saya juga sampai kepikiran pas saya datangin ke rumahnya, ini bukan menghina ya. Saya bilang, kamu ke Syria pakai duit dari siapa? Dari mana? Tabungannya, semua tabungan dia kuras. Itu demi ideologi. Buat dia motornya dijual, tabungannya dipakai untuk biaya dia ke Syria. Jadi dia mau berperang di sana. Dia bilang ini, Budeta apakah hanya kasih tanya, kamu motivasinya ngapain? Ke Syria kamu motivasinya apa? Bu, ibu nggak baca di media sosial kalau umat Islam Sunni dibantai oleh Syiah di Syria? Terus, ya saya datang, saya ingin membantu orang-orang Sunni ke Syria. Saya ingin membantu orang-orang Sunni yang dibantai itu di Syria. Terus saya bilang, kamu kenal sama orang-orang Sunni? Ya kan? Pertanyaan saya lugu aja, tapi logis kan? Iya. Kamu kenal sama orang-orang di sana? Kalau ke Syria, kamu udah pernah keluar negeri belum? Saya bilang, ketika kamu masuk pintu, baik itu perbatasan darat maupun udara maupun laut, itu kan itu negeri antah berantah yang kamu nggak tahu siapa mesti ngontak siapa di sana. Kamu punya orang di sana yang akan memandu kamu, terus yang akan menyalurkan kamu untuk membantu kaum Sunni yang dibantai itu. Ya pokoknya kita datang ke sana ketemu siapa aja mbak, nekat kalian ya, saya bilang. Karena di situ kalian tuh belum pernah keluar negeri, tapi kan yang satunya buruh migran udah pernah, ya kan? Saya bilang, kamu tahu itu rimba belantara yang kagak tahu siapa itu siapa gitu kan? Kamu nekat juga gitu. Terus kamu taunya gimana? Gimana kamu mau ketemu dengan organisasi-organisasi yang membantu? Ya pokoknya saya akan bertanya dan pokoknya saya akan bergabung dengan mereka. Terus caranya, kamu mau ngapain di sana? Peran apa yang mau kamu lakukan? Jadi apa aja deh Pak?
jadi martir oke, jadi ini oke, jadi juru masak juga oke, jadi juru cuci juga oke, yang penting bagian dari jihad. Saya bilang gila, nekat juga nih orang, ya kan? Tapi ya itulah, motivasi mereka itu macam-macam ya, jadi tidak harus ideologi, ada macam-macam. Ya itu karena yang satu darul kufur, yang satu bilang Badita hanya diam saja kan melihat masyarakat Sunni dibantai, Islam Sunni dibantai oleh Syiah, kita hanya berpangku tangan aja gitu Mbak itu, melihat keluarga saudara-saudara kita dibunuh. Nah kalau yang satu kan motifnya itu, kalau yang satu motifnya ini darul kufur, dia udah gak kuat hidup di darul kufur, ya kan? Karena terlalu banyak beda. Dua beda kan, dua perempuan pergi bersama-sama tapi motivasinya beda. Jadi nggak harus kaitannya sama ideologi. Ya maksud saya yang satu kan urusan budaya nih, urusan bid'ah. Iya, ya ada ya.